Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda Eva Wahyuni dari kelompok bermain KB Al-Firdaus. KB Al-Firdaus terletak di Dusun Kelampisan, Desa Tondowulan, Plandaan, Jombang. Saya menjadi pendidik kelompok bermain sejak tahun 2020. Lembaga KB Al-Firdaus berdiri sejak tahun 2009 sampai saat ini. Di kelompok bermain KB Al-Firdaus terdiri dari 3 dewan guru yang terdiri dari 1 kepala sekolah dan juga 2 orang pendidik. Peran satuan pendidikan di masyarakat sangat penting karena menjadi acuan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan yang menyeimbangkan antara dunia dan ukhrawinya. Hal ini terlihat mulai pendidikan anak usia dini sampai tingkat MA ada di dusun kami yang berada dalam satu naungan Yayasan Riyadhatul Falah wal Hikmah. Adapun visi dari Satuan Pendidikan Kelompok Bermain Al-Firdaus yaitu terwujudnya generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, mandiri, kreatif, cinta tanah air, dan berwawasan global. Misi dari Satuan Pendidikan kami yaitu membentuk insan yang berakhlakul karimah sejak usia dini, membentuk anak menjadi generasi sehat, kuat, dan berprestasi, membentuk pribadi yang mandiri dan penuh percaya diri, mengembangkan kreativitas anak didik dan pendidik melalui program bermain sambil belajar yang menyenangkan. Menumbuhkan kepedulian antara sesama melalui kegiatan cinta tanah air, mengembangkan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual yang berwawasan global. Dari visi dan misi tersebut, Satuan Pendidikan kami memiliki program penanaman pendidikan karakter sejak usia dini yang diambil dari salah satu visi dan misi pendidikan, yaitu membentuk insan yang berakhlakul karimah sejak usia dini, terutama memiliki sikap disiplin dan jujur. Harapan Satuan Pendidikan akan visi dan misi kelompok bermain Al-Firdaus dalam menciptakan generasi yang memiliki karakter disiplin dan jujur sejak usia dini bisa terwujud. Kami telah melakukan beberapa upaya agar peserta didik dapat memiliki sikap disiplin dan jujur, terutama pada saat kegiatan pembelajaran di kelas. Namun, masih banyak kendala yang kami hadapi. Di antaranya, masih banyak peserta didik yang membawa makanan dan minumannya pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Selain itu, masih banyak juga peserta didik yang membawa mainan, sehingga ia lebih asik bermain pada saat kegiatan pembelajaran dan tidak mendengarkan pada saat guru menjelaskan. Di Satuan Pendidikan Kelompok Bermain Al-Firdaus, hampir semua peserta didik kurang memiliki sikap disiplin. Hal ini dikarenakan kurangnya pembiasaan disiplin yang ditanamkan pada saat di rumah, serta kurangnya ketegasan orang tua dalam membentuk anak memiliki sikap disiplin dan jujur. Setelah kami amati dan melakukan diskusi, kami akan merencanakan program yaitu penanaman karakter disiplin dan jujur sejak usia dini melalui media Keju Ajaib. Namun, dalam menjalankan program tersebut, tentunya tidak mudah bagi kami. Ada beberapa halangan, di antaranya yaitu orang tua. Tidak banyak para orang tua yang kurang paham dalam memberikan pola asuh yang baik dan tepat sesuai dengan perkembangan. Selain itu, kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya
menanamkan sikap disiplin dan jujur sejak usia dini. Masih banyak orang tua yang terbiasa membawakan jajan atau makanan dan membelikan mainan pada anak, serta kurangnya ketegasan dan perasaan tidak tegaan orang tua dalam memberikan larangan kepada anak. Selain itu, tantangan yang kami hadapi yaitu masih banyaknya penjual makanan dan mainan yang berjualan di sekitar lingkungan satuan pendidikan. Untuk dapat menyukseskan program penanaman karakter disiplin dan jujur, kami sebagai pendidik melakukan perubahan untuk dapat mencapai program tersebut, yaitu kami membuat media Keju Ajaib. Keju Ajaib adalah sebuah kotak edukasi jujur yang mana kotak tersebut difungsikan untuk menyimpan makanan anak-anak. Kemudian kami berkoordinasi dengan kepala satuan untuk mensukseskan program tersebut. Setelah itu, kami mensosialisasikan program tersebut kepada orang tua. Setelah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga orang tua, kami melakukan penerapan program tersebut di dalam kelas. Kami menjelaskan fungsi dari Keju Ajaib tersebut, kemudian kami membuat kesepakatan dengan peserta didik dan mengaplikasikan penerapan Keju Ajaib yang sudah dibuat untuk penguatan karakter disiplin dan jujur bagi peserta didik. Dalam penanaman karakter ini, tentunya kita membutuhkan waktu yang lama untuk anak-anak bisa melakukan program tersebut. Dampak dari terselenggaranya program Keju Ajaib yaitu mampu mewujudkan visi dan misi satuan pendidikan, yaitu terwujudnya generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu membentuk insan yang berakhlakul karimah sejak usia dini pada pembentukan karakter disiplin dan jujur. Selain itu, juga bisa meningkatkan kolaborasi antara satuan pendidikan dan orang tua dalam penguatan karakter disiplin dan jujur pada anak sejak usia dini. Selain itu, orang tua juga mampu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penanaman karakter disiplin dan jujur sejak usia dini, sehingga orang tua bisa terbiasa menanamkan karakter disiplin dan jujur di lingkungan keluarga. Tentunya, dalam menjalankan program tersebut, ada beberapa faktor pendukung yang dapat membantu dalam tercapainya penanaman karakter disiplin dan jujur pada peserta didik, yaitu dukungan dari kepala sekolah dan pendidik, kerjasama yang baik dengan sesama pendidik saat penerapan di kelas, serta orang tua dapat diajak untuk bekerja sama untuk menanamkan karakter disiplin dan jujur. Selain itu, adapun faktor penghambat yang kami hadapi adalah kurangnya ketertiban dari para penjual makanan dan mainan yang tidak bisa mengikuti peraturan satuan pendidikan. Maka dari itu, satuan pendidikan perlu meningkatkan keamanan dan kenyamanan di lingkungan satuan pendidikan, yaitu dengan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan yayasan untuk meninggikan pagar sekolah. Kemudian, kami akan melakukan koordinasi dengan kepala satuan pendidikan dalam menertibkan penjual jajanan dan mainan di lingkungan satuan pendidikan.